Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Apa kabar untuk kita di hari ini? Puji Tuhan bahwa Tuhan itu baik bagi setiap kita, sehingga kita boleh ada sampai dengan saat ini. Dalam bulan Agustus ini, dalam keluarga saya, banyak sekali keluarga yang terpapar COVID. Baik yang ada di Jayapura, di Serui, di Manado, di mana saja banyak sekali yang terpapar COVID. Ada yang kemudian dipanggil Tuhan, ada yang menderita luar biasa, tetapi ada juga yang sembuh. Di dalam semua hal yang dialami oleh keluarga, satu hal yang kita pelajari atau secara pribadi saya belajar bahwa hidup ini hanya anugerah Tuhan. Kalau kita boleh sembuh, itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau kemudian kita juga harus ada keluarga yang meninggal, itu juga karena anugerah Tuhan. Tidak ada sedikit pun kekuatan dalam hidup kita yang membuat kita tetap hidup sampai saat ini. Kalau kita ada sampai saat ini, kita kuat, kita sehat, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, itu semua karena anugerah Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita tenangkan hati kita, arahkan pikiran kita untuk mengingat kembali betapa baiknya Tuhan bagi hidup kita. Dan kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah di hari ini. Kita naikkan pujian semua karena anugerah-Mu. Berdiri menghadap
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan menabiskan ibadah ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit bumi dan segala isinya, Allah yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian di dalam seluruh peribadatan ini. Amin. Allah yang masih memberikan kita hidup sampai saat ini adalah Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bagi Dia segala hormat, kemuliaan, dan pujian. Kita naikkan pujian, berilah hormat padanya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang selalu setia di dalam ketidaksetiaan kami, yang terlalu baik bagi hidup kami, yang masih memberikan kami nafas hidup, masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, masih memberkati kami, dan pada hari ini memberikan ke dalam hidup kami kerinduan untuk beribadah kepadamu. Untuk itu Bapa, kami datang kepadamu. Kami menaikkan puji, syukur, dan terima kasih kami yang tak terhingga kepadamu Tuhan. Karena Engkau layak kami puji, kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan di dalam hidup kami. Karena Engkau Allah yang berkuasa dan berdaulat penuh atas hidup kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu menuntun dan menopang hidup kami. Engkau Allah yang memberikan kami jalan keluar pada saat kami mengalami banyak sekali kegagalan atau masalah dalam hidup kami. Engkau Allah yang menghibur kami dengan Roh-Mu yang kudus. Engkau Allah yang luar biasa bagi hidup kami. Mengingat betapa besarnya kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami, lalu siapa kami di hadapan-Mu Tuhan? Kami belajar banyak tentang kebenaran firman Tuhan. Kami belajar banyak tentang bagaimana kami harus hidup melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan Engkau dapati dalam hidup kami? Kami justru melakukan apa yang mendukakan Roh-Mu yang kudus. Kami melakukan apa yang menyenangkan hati kami, tetapi mengecewakan hati-Mu Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu. Kami mohon pengampunan atas semua kesalahan dan dosa kami. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, Engkau tahu siapa kami di hadapan Tuhan. Kami rindu hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Tetapi kenyataan yang Engkau dapati, kami justru melakukan hal
yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapa, ampuni semua kesalahan dan dosa kami. Kuduskan kami dan layakkan kami untuk datang kepadamu di dalam ibadah ini. Roh Kudus kiranya menolong kami, supaya setiap kami yang mengikuti ibadah ini boleh diberikan kekuatan, supaya kami sungguh-sungguh diberkati dengan ibadah ini, supaya pada saat ibadah ini selesai, kami ada satu pembaharuan di dalam hidup kami, ada komitmen untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Berkati setiap kami yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami yang mengikuti ibadah ini. Tuhan kiranya memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar semuanya jadi menurut kasih karunia Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus Kristus yang dipermuliakan dan ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat disilakan berdiri, kita akan membaca nats pembimbing. Nats pembimbing dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayatnya yang ke-31. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Bersama semua orang yang mengimani Tritunggal, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari kita meneguhkan iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Karelolo dengan tema Hidup Takut Akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita naikkan pujian Engkaulah Tuhan. Hidup di
Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami bersyukur kepadamu. Menjelang akhir bulan ini ya Tuhan, kami beribadah kepadamu, memuji dan menyembah Engkau, karena Engkau Tuhan yang layak dipuji, disembah, dan ditinggikan. Kami bersyukur untuk semua anugerah-Mu yang kami alami hampir sepanjang bulan Agustus ini Tuhan. Banyak suka duka yang Tuhan izinkan kami alami, tapi semuanya itu karena kasih karunia-Mu bagi kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan pimpin hati dan pikiran kami untuk kami mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kami menyatakan wujud cinta kasih kami kepadamu dengan hidup takut akan Engkau, segan dan hormat akan nama-Mu yang suci, akan kasih-Mu yang besar kepada kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu dengan segala kekurangan untuk dapat menyampaikan firman-Mu. Berkati juga umat-Mu ya Tuhan yang akan mendengarkannya, supaya baik yang menyampaikan firman Tuhan maupun yang mendengarkannya, kami sama-sama melakukannya dengan setia sepanjang umur hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, demi nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama membuka Alkitab dari Perjanjian Baru, yaitu dari surat 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan, pelayanan pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang setia membaca dan merenungkan serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita masih melanjutkan tema atau pembahasan kita dalam dua minggu yang lalu, yaitu tanggal 15 Agustus dalam tema takut akan Tuhan. Dan waktu itu kita sudah membahas dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai dengan 25. Dan sekedar mengingatkan kepada jemaat sekalian,
beberapa penekanan penting dalam tema takut akan Tuhan melalui teks yang sudah kita baca dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 25. Pertama, takut akan Tuhan itu adalah perintah dari Tuhan sendiri. Ulangan pasal 6 ayat 1, ayat 2, 13, 24. Takut akan Tuhan itu berlangsung seumur hidup. Ulangan pasal 6 ayat 2. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, kita sudah bicara tentang dampak dari takut akan Tuhan. Nah, sekarang saudara-saudara, kita akan melanjutkan atau kita akan belajar bersama bagaimana Rasul Paulus dan orang percaya bergumul mempertahankan hidup yang takut akan Tuhan di tengah-tengah tantangan dunia di mana mereka hidup dalam zaman mereka. Termasuk saudara-saudara untuk kita di masa kini. Kita juga mengalami hal yang sama. Dalam hal takut akan Tuhan, kita juga penuh dengan pergumulan. Nah, paling tidak saudara-saudara, di pagi hari ini, dari teks yang sudah kita baca ini, kita akan merenungkan 4 kebenaran penting sehubungan dengan tema kita hidup takut akan Tuhan dari 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai dengan ayat 21 tadi, tetapi dengan memperhatikan konteks dari apa yang kita baca tadi dari pasal 4, pasal 5, pasal 6 dan pasal 7 dari 2 Korintus. Nah, hidup takut akan Tuhan dalam teks ini, khususnya 2 Korintus pasal 5, itu memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, saudara-saudara, pengertian pertama, kalau kita membaca di dalam 2 Korintus 5 ayat 11 di situ, jelas-jelas Rasul Paulus katakan, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Nah, ini kalimat pembuka untuk semacam pembukaan topik berikutnya dari pembahasan topik sebelumnya, yaitu di pasal 4 dan pasal 5 ayat 1 sampai dengan 10. Nah, kalau saudara-saudara lihat dalam pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan pasal 5 ayat 1 sampai dengan 10, pasal 4 Paulus bicara tentang harta rohani dalam bejana tanah, dan itu menggambarkan tentang kehidupan manusia yang diibaratkan seperti bejana tanah yang rapuh. Tetapi Paulus mengatakan bahwa di dalam bagian itu ada kekuatan rohani yang Tuhan berikan. Ya. Lalu di dalam pasal 5 Paulus juga berbicara mulai dari pasal 4 ayat yang ke-16 sampai dengan pasal 5 ayat 1 sampai 10 itu supaya orang-orang Kristen tidak tawar hati di dalam menjalani berbagai-bagai pergumulan karena berusaha mempertahankan yang namanya takut akan Tuhan atau hidup suci, hidup mengasihi Tuhan seumur hidup. Nah, yang pertama saudara-saudara dari bagian ini, ya, 2 Korintus pasal 5 ayat 11 dan dibandingkan dengan 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 5, pengertian pertama dari situ adalah hidup jujur. Nah, mari kita perhatikan saudara, dalam pasal 4 ayat 1 sampai 5, di situ Rasul Paulus katakan, saya baca dari ayat 2 saja. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan, kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jadi Paulus sebenarnya dia sedang dituduh sebagai orang yang telah melakukan pemalsuan terhadap firman Tuhan atau berita Injil. Dia dianggap telah melakukan penipuan, mencari untung di dalam mengabarkan Injil. Dan Paulus di sini berusaha untuk meyakinkan orang bahwa hidup kami terbuka. Dengan kata lain, dia menyatakan bahwa kami hidup jujur, kami tidak munafik, kami tidak melakukan perbuatan-perbuatan terselubung. Ya, kami terbuka di depan semua orang. Ya. Ada kalimat-kalimat dalam bagian ini. Yang pertama saudara-saudara, dia katakan Injil Kristus yang kami beritakan itu terbuka. Injil itu bukan berita bohong yang bertujuan mencari keuntungan pribadi. Nah, perhatikan kalimat Paulus dalam ayat yang saya katakan tadi dalam ayat 2 sampai 5. Menolak segala perbuatan tersembunyi, tidak memalsukan firman Tuhan. Paulus dan timnya terbuka untuk dinilai semua orang.
di hadapan Allah, tapi juga di hadapan manusia. Artinya Paulus terbuka kepada Tuhan, dan Tuhan Maha tahu apa yang ada di dalam isi hatinya. Tetapi Paulus juga dengan melalui perkataan dan perbuatannya sudah katakan, hidup kami terbuka di hadapan kamu untuk dinilai. Apakah kami ini munafik atau memang kami adalah orang-orang jujur yang memberitakan kebenaran. Ya. Dengan demikian saudara-saudara, Paulus dalam bagian ini terbuka untuk dinilai semua orang. Dan dia katakan, bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Kristus yang mengasihi orang berdosa. Mengapa kita sebagai orang percaya harus jujur? Karena itu merupakan suatu wujud takut akan Tuhan. Dalam konteks 2 Korintus 5 ayat yang ke-10, perhatikan di situ. Ya, mari kita baca 2 Korintus 5 ayat 10. Di situ dikatakan, sebab kita semua harus menghadap pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi Rasul Paulus mengatakan bahwa semua orang akan menghadap pengadilan Kristus. Apakah dia orang percaya atau tidak percaya, semuanya akan diadili oleh Kristus. Kalau orang percaya pasti tidak akan diadili lagi berhubungan dengan dosa yang dia sudah diperbuat, yang dimana kita dilahirkan, diperanakan dalam dosa, ataupun perbuatan-perbuatan berdosa. Kita tidak akan dihakimi lagi di bagian itu. Tetapi yang dihakimi adalah kenapa kita tidak menjalankan hidup kita sebagaimana seharusnya orang percaya. Kenapa kita tidak menjalankan hidup yang takut akan Tuhan? Karena itulah tujuan Tuhan memanggil kita keluar dari dosa dan hidup dalam cara yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu hidup yang benar. Dan itu adalah ciri dari kehidupan orang Kristen. Nah, itu sebab saudara-saudara, dalam 2 Korintus 5 ayat 11 itu Rasul Paulus berkata, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Dan kata yang dipakai untuk kata takut itu saudara-saudara pakai kata phobos. Phobos itu artinya sama dengan apa yang dicatat dalam Perjanjian Lama dari kata yare, artinya takut. Itu sama artinya, yaitu memiliki rasa hormat yang dalam kepada Tuhan, memiliki kekaguman kepada Tuhan, dan berelasi yang baik dengan Tuhan. Hidup terbuka dan jujur di hadapan Allah dan manusia, khususnya terhadap sesama orang Kristen. Itu bagian yang pertama, hidup jujur. Hidup jujur saudara-saudara, itu semacam mata uang yang bisa berlaku di mana saja. Yang kedua saudara-saudara, takut Tuhan di sini memiliki pengertian hidup yang berpusat pada Yesus Kristus. Mari kita perhatikan dalam 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 15. Di dalam ayat 14-15 di situ dikatakan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak hidup lagi untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ya, untuk orang-orang berdosa tadi kemudian menjadi percaya. Nah, apa artinya hidup yang berpusat kepada Kristus atau berpusat di dalam Kristus? Kita orang berdosa dikasihi, diampuni, dibenarkan, dan diterima kembali oleh Allah Bapa melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib untuk menanggung, memikul di atas bahunya segala hukuman kekal karena dosa yang kita sudah perbuat dari nenek moyang kita Adam, maupun juga dosa perbuatan kita sendiri. Dosa yang seharusnya kita tanggung dipindahkan ke atas bahu Kristus, dan Kristus menjadi kurban pengganti sehingga kita dapat dibebaskan oleh Allah dari hukuman itu. Dia bangkit, atau Kristus bangkit sebagai teladan bagi kita untuk bangkit dari kematian rohani kepada kehidupan rohani yang membawa kita hidup meneladani Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita. Dia juga manusia sejati. Kalau saudara-saudara bandingkan dengan 1 Yohanes pasal 2 ayat 6, di sana Rasul Yohanes mengingatkan kepada jemaat di dalam perantauan itu, barang siapa
mengatakan bahwa ia ada di dalam dia. Dia di situ adalah Yesus Kristus. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan Yohanes menekankan kehidupan Kristus dalam kemanusiaannya yang memberikan keteladanan kepada kita orang percaya. Dan itulah contoh agung yang harus kita ikuti dan teladani sebagai orang Kristen. Nah, jika memperhatikan tuntutan untuk hidup berpusatkan Kristus itu kelihatannya kok sangat berat. Kelihatannya kok jelimet kata orang Jawa. Memang saudara, untuk menjalani kehidupan Kristen yang suci, yang takut Tuhan itu memang tidak gampang. Susah memang. Tetapi itu bisa terlalu susah bagi kita jika dilakukan berdasarkan kekuatan kita sendiri, bukan berdasarkan kekuatan Tuhan. Rasul Paulus menggambarkan hidup kita seperti saya katakan tadi di dalam pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-15 itu, bahwa hidup kita rapuh seperti kendi atau seperti tempayan yang dibuat dari tanah liat itu. Kalau dia jatuh gampang sekali berantakan, hancur seperti itu. Tetapi Paulus katakan, harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, dan kekuatan yang melimpah-limpah itu bukan dari diri kami, tetapi dari Tuhan yang memberi kekuatan untuk menjalani kehidupan. Jadi saudara, kalau kita mau melihat untuk hidup takut akan Tuhan, untuk hidup suci seperti itu, memang kalau kita lakukan berdasarkan kekuatan kita sendiri, kita akan penuh dengan pergumulan. Tetapi kalau kita melihat dari atas, dari mana Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, maka seharusnya kita tidak melakukannya berdasarkan kekuatan kita sendiri, tetapi bersandar kepada kekuatan Allah. Melalui teks itu saudara, Rasul Paulus menolong orang percaya untuk menjalani hidup itu bukan berdasarkan kekuatan sendiri, tetapi berdasarkan kekuatan Allah. Kekuatan ini dia katakan bukan dari diri kami, tetapi diri Kristus yang memberikan kekuatan. Nah, banyak orang Kristen merasa begitu berat menjalani kehidupan Kristen yang jujur, karena harus berpikir menjalaninya sendiri tanpa Tuhan mempedulikan. Ingatlah selalu bahwa Yesus Kristus Tuhan kita adalah Tuhan yang Immanuel, Allah beserta kita dalam segala keadaan. Bekali diri, isi pikiran kita dengan hati kita untuk hidup berpusatkan Kristus yang terus-menerus memimpin kita, mengarahkan hidup kita untuk makin hidup serupa dengannya. Saudara bisa bandingkan itu dengan membaca dari Roma pasal 8 ayat 29 sampai 30. Di sana Rasul Paulus katakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Apa artinya Kristus menjadi saudara yang sulung bagi kita orang-orang percaya? Artinya Kristus sudah memberi teladan, menjalani kehidupan sebagai manusia sejati, menjadi contoh bagaimana seorang manusia sejati, manusia Tuhan yang takut akan Tuhan. Ia yang akan menyertai dan menjadi saudara sulung kita di dalam menjalani hidup ini. Makanya disebut Kristus itu buah sulung yang bangkit dari kematian. Dia memberi teladan untuk hidup sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Dia menjadi saudara bagi kita di dalam pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Nah, bekali pikiran, hati, dan perasaan kita untuk menjalani kehidupan Kristus. Dengan begitu saudara, kita tidak merasa terbeban untuk melakukannya, tetapi dengan sukarela, dengan sukacita kita melakukannya, karena kita tahu Kristus ada di dalam kita. Kita diberi pertolongan dari tempat tinggi walaupun keadaan di sekitar kita begitu susah. Yang ketiga saudara-saudara, hidup takut akan Tuhan dalam konteks ini berdasarkan 2 Korintus 5 ayat 15 saudara. Mari kita lihat situ. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup untuk dirinya tidak hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Yang ketiga saudara, hidup itu rela berkorban atau rela berkurban
Teladan hidup yang rela berkorban adalah hidup yang tidak mementingkan diri sendiri atau egois. Dan itu teladan agung dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada kewajiban dari Yesus Kristus untuk harus menanggung dosa manusia, karena dia tidak punya kesalahan. Tetapi karena dia rela menaati Bapaknya untuk menanggung segala hukuman dosa kita, dia datang menyerahkan nyawanya bukan untuk kepentingan dirinya, tetapi untuk kepentingan kita orang berdosa, supaya kita diselamatkan, supaya kita dibenarkan, diterima oleh Allah. Suatu teladan hidup yang hanya kita temukan di dalam ajaran Kristus. Dan hal ini sudah diwariskan kepada kita, kepada seluruh orang percaya sejak dari awal di mana Kristus memberikan teladan itu sampai kepada akhir zaman. Tinggal kita menjalani, melakukannya dengan tekun, menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, penderitaan, bahkan penganiayaan sekalipun karena nama Kristus. Kristus bersama-sama dengan kita. Karena itu saudara, miliki hidup yang masih mau atau rela berkorban walaupun kita sendiri sulit. Walaupun kita sendiri ada di dalam kesusahan, di dalam pergumulan di masa pandemi seperti sekarang ini. Ulurkan tangan bagi sesama manusia yang lebih sulit dari kita, yang lebih menderita, lebih kekurangan dari kita. Kalau kita hidup mengeluh, seakan-akan kita saja yang paling susah dan orang lain tidak, maka kita tidak akan pernah rela berkorban. Tetaplah dukung gereja dalam semua pelayanan. Walaupun pelayanan saat ini hanya dilakukan secara online atau lewat Zoom dan seterusnya, tetaplah dengan setia mendukung pelayanan di gereja. Ada banyak hal yang Bapak Ibu lakukan, mendoakan, memberi persembahan dan seterusnya, untuk kita, gereja kita tetap eksis dan hidup rohani kita tetap diberkati oleh Tuhan melalui pelayanan-pelayanan firman Tuhan. Yang terakhir saudara-saudara, yang keempat, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Perhatikan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 sampai dengan yang ke-21. Perhatikan dalam ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Artinya pelanggaran manusia dihapuskan, diselesaikan karena pengorbanan Kristus. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Nah saudara-saudara, di dalam bagian ini paling tidak ada dua pengertian dari berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Yang pertama, Kristus menjadi kurban pendamaian, artinya Yesus Kristus menjadi semacam tumbal atau kurban penebus untuk memberikan pengampunan dosa bagi kita orang-orang yang sudah berdosa. Dengan demikian hubungan kita dengan Allah yang tadinya terpisah sekarang dikoneksi kembali atau dipulihkan kembali melalui kurban Kristus. Itu bagian pertama, artinya kita berdamai dengan Allah melalui kurban Kristus. Allah rela memberikan anaknya, dan inisiatif untuk berdamai itu bersumber atau datang dari Allah, bukan dari manusia. Dan dengan itulah kita diterima oleh Tuhan. Tetapi yang pengertian kedua dari hidup dalam damai sejahtera dengan Allah itu berarti Kristus sebagai sarana untuk terus menjalani hidup dan terus beribadah kepada Allah di dunia ini. Bagian-bagian lain dari kitab Ibrani itu saudara mengatakan kita sekarang dengan penuh keberanian untuk masuk ke dalam tahta Allah, menghadap Allah, bukan melalui diri kita sendiri, tetapi melalui perantaraan anaknya. Jadi kalau saudara-saudara mengerti itu lagu Datang pada Allah demi putranya. Jadi kita datang kepada Allah demi putranya atau melalui putranya. Bukan melalui diri kita sendiri. Kalau diri kita pasti tidak layak. Tetapi melalui
Kristus itu kita diperkenan untuk menghadap tahta Allah yang suci. Karena kita telah dikuduskan dari dosa. Sarana untuk terus kita beribadah yaitu Kristus. Berdoa dalam nama Yesus. Apapun yang dilakukan dengan perkataan atau perbuatan, Rasul Paulus katakan semua dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus untuk kemuliaan Allah Bapa. Perkataan, perbuatan untuk kemuliaan Allah Bapa. Maka saudara-saudara, Rasul Paulus meminta kepada jemaat di Korintus, tetapi juga bagi kita di masa kini untuk selalu ingat dan selalu melakukan dua hal ini. Kita sudah dipulihkan hubungan kita dengan Allah. Dan sekarang melalui Kristus itu kita terus hidup di dalam suasana damai sejahtera dengan Tuhan. Dengan begini saudara-saudara, kita akan memelihara hidup kita untuk senantiasa hidup dalam kesucian. Hidup di dalam berbagai-bagai jalan yang ditentukan oleh Tuhan untuk kita jalani di tengah dunia ini yang penuh dengan pergumulan. Itulah sebabnya saudara-saudara, ketika kita membaca juga di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 1, dari apa yang artinya takut akan Tuhan. Rasul Paulus katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari pencemaran jasmani, artinya dari segala perbuatan-perbuatan yang menodai diri kita, yang menodai tubuh kita dan maupun kerohanian kita. Dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita di dalam takut akan Tuhan. Artinya saudara-saudara, hidup suci adalah suatu proses pengudusan hidup orang percaya yang dikerjakan seumur hidup. Sebagaimana sudah saya sampaikan dalam khotbah pada tanggal 15 Agustus yang lalu, bahwa durasi kita untuk hidup takut akan Tuhan itu seumur hidup, dari angkatan ke angkatan dari orang percaya harus terus menerus hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup di dalam memuliakan Tuhan. Hidup suci sekali lagi saudara adalah proses pengudusan hidup orang percaya yang dikerjakan seumur hidup sampai mencapai kesempurnaan. Ketika kita mati dan bertemu dengan Tuhan, Tuhan akan menyempurnakan itu. Itu hal yang harus diwujudkan di tengah-tengah dunia ini, yaitu hidup takut akan Tuhan dalam kesucian. Perhatikan juga saudara-saudara nas pembimbing kita dari Kisah Para Rasul 9 ayat 31, itu dalam konteks pertobatan dari Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus yang awalnya tidak diterima di antara rasul-rasul, tidak ditakuti oleh jemaat-jemaat mula-mula waktu itu, tetapi karena pembelaan atau penjelasan dari Barnabas itu, kemudian memberi penjelasan bahwa Rasul Paulus sudah berubah dari hidup yang lama kepada hidup yang baru. Ini itu sebabnya di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 tadi katakan, sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia sudah diciptakan, dilahirkan secara baru. Dan sekarang dia menjalani hidupnya di dalam Kristus, ya, berpusatkan Kristus. Dan kemudian dikatakan ketika Rasul Paulus itu kemudian mulai melayani di dalam jemaat itu, jemaat dibangun di dalam takut akan Tuhan. Jemaat mula-mula tumbuh pesat karena mereka semua beriman kepada Tuhan, dan seluruh jemaat hidup takut akan Tuhan. Kalau kita tidak takut akan Tuhan saudara-saudara, maka kita tahu bahwa kita akan selalu melanggar apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan kepada kita. Tetapi orang yang takut akan Tuhan akan senantiasa memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Sejauh mungkin kita menjauhkan hal-hal yang berupa dosa, yang mengecewakan, yang menyakiti hati Tuhan. 4 hal ini saudara-saudara kita perlu perhatikan, kita perlu ingat. Ya, khususnya di masa-masa pandemi ini, saya mengajak jemaat bukan semakin karena kita makin tidak bisa mengontrol saudara-saudara. Kita tidak tahu betul-betulkah saudara beribadah di rumah atau tidak. Yang tahu itu Tuhan. Seperti Paulus katakan, kami terbuka di hadapan Allah, tetapi juga di hadapan manusia. Adakah saudara terbuka di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia bahwa kita betul-betul masih setia hidup takut akan Tuhan, walaupun sudah berbulan hampir setahun ini kita tidak menginjak gereja? Biarlah hati dan pikiran kita dipenuhi dengan rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu di akhir bulan Agustus ini, yang sekaligus merupakan minggu terakhir di dalam bulan Agustus di mana kami akan beribadah. Dan bila mana Tuhan berkenan untuk menghantarkan kami memasuki 4 bulan terakhir dalam tahun 2021, yaitu bulan September, Oktober, November, dan Desember, Tuhan, kami mohon supaya Engkau sertai kami. Ketika kami ada di bulan September, pasti kami sudah berpikiran bahwa tahun ini juga kami akan merayakan Natal. Tetapi Tuhan, kami tahu bahwa Engkau bersama dengan kami. Dan biarlah dalam semua sukacita yang Tuhan berikan, kami tetap hidup takut akan Engkau. Berpusatkan akan Engkau dalam seluruh hidup kami. Terpujilah Engkau ya Kristus Tuhan kami. Demi nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Biarlah firman Tuhan itu menjadi bagian di dalam hidup kita dan kita dapat melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita mempersiapkan persembahan syukur kita untuk kita berikan untuk menunjang pelayanan di tempat atau di Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja. Sambil persembahan kita diserahkan, mari kita naikkan pujian, jadikan aku saluran berkat. Di dalam dunia yang penuh banyak yang keluh kesah, bawa terangnya ke tempat gelap itu yang susah dihiburkan. Jadikan Mari kita berdoa. Seperti pujian yang baru saja kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Dalam situasi pandemi COVID yang melanda seluruh dunia, kami seringkali membicarakan banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah atau yang dilakukan oleh siapa saja. Sampai kami lupa untuk melihat ke dalam diri kami sendiri. Dalam situasi seperti ini, apa yang harus kami perbuat untuk menyatakan kepada dunia bahwa kami adalah terang Kristus, kami adalah garam. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong setiap pribadi lepas pribadi kami, supaya di dalam kondisi seperti ini, kami boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi gereja, bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi siapa saja di tempat di mana Tuhan Engkau tempatkan kami. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami sudah menyerahkan persembahan syukur. Kiranya Tuhan Engkau berkati, supaya persembahan ini dapat menunjang pelayanan di tempat ibadah kami. Dan biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan.
Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu, untuk setiap kami yang pada saat ini datang kepadamu Tuhan dengan kepala yang tertunduk, tetapi hati kami terangkat kepadamu Tuhan. Tuhan, Engkau tahu pergumulan demi pergumulan yang kami alami dalam kehidupan kami masing-masing. Ada kami yang pada saat ini datang kepadamu, kami bersuka cita dan bersyukur luar biasa, karena kami melihat Tuhan Engkau memberkati hidup kami. Ada kami yang datang kepadamu dengan cucuran air mata Tuhan, karena kami mengalami sakit penyakit berulang-ulang dan seolah-olah tidak ada kesembuhan bagi hidup kami. Ada kami yang mengalami kegagalan demi kegagalan di dalam usaha kami. Ada kami yang menemukan di mana hampir tidak ada jalan keluar untuk semua permasalahan yang kami hadapi. Bapa, Engkau tahu setiap hati kami yang terangkat kepadamu. Engkau melihat setiap seruan doa yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Untuk itu Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau hadir, Engkau memberikan damai sejahtera-Mu. Engkau memberkati setiap kami. Engkau menguatkan setiap kami. Dan Engkau menuntun dan melindungi setiap kami. Dan ajar kami untuk percaya bahwa dalam kondisi apapun yang kami alami, Tuhan kami Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendirian. Berkati pelayanan di Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja. Berkati hamba-Mu yang melayani. Berkati setiap majelis. Berkati jemaat-Mu. Berkati juga sekolah Kristen Kalam Kudus. Semua guru-guru, pengurus yayasan, orang tua, murid-murid. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau berkati. Pakailah gereja-Mu, pakailah sekolah-Mu sebagai sarana untuk menyebarkan kebenaran firman Tuhan. Supaya lewat gereja dan sekolah, makin banyak orang dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Makin banyak orang mau percaya dan mengakui Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk kota di mana kami beribadah, di mana kami ada. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan baik di tingkat nasional sampai di tingkat kampung. Kami berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan takut akan Engkau. Dan Tuhan menolong mereka supaya mereka di dalam setiap mengambil kebijakan atau berpikir untuk melakukan perencanaan apapun, mereka datang dan berserah hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan Engkau yang berdaulat penuh atas negara dan bangsa kami. Berdaulat penuh atas pemimpin-pemimpin kami. Berdaulat penuh atas hidup kami. Secara khusus kami berdoa untuk semua pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami yang mengimani Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau memakai mereka. Mereka hidup takut akan Engkau Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap hal yang mereka lakukan. Supaya lewat mereka nama Kristus Yesus boleh dipermuliakan dan banyak orang boleh menyaksikan Kristus hidup di dalam mereka. Bapa, perjalanan hidup kami di minggu yang baru, kami berdoa menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa memohon Tuhan pegang tangan kami, pegang erat tangan kami, dan berjalanlah bersama kami. Karena Engkau tahu bahwa kami tidak bisa melakukan apapun yang berguna bagi hidup kami, apalagi bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, jika Engkau tidak menyertai kami dan menolong kami. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami bisa, kami mampu, kami bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kasih Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Untuk itu Bapa, pegang erat tangan kami dan bawa kami berjalan bersama-Mu. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang begitu baik bagi hidup kami, yang selalu setia di dalam ketidaksetiaan kami, yang terus memberkati kami, yang terus menuntun kami,
yang terus memberikan Roh Kudus untuk mengingatkan kami siapa kami di hadapan Tuhan. Kami sudah berdoa kepadamu ya Bapa di sorga. Terima kasih Bapa. Terima kasih Kristus Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Engkau dalam hidup kami, kekal selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita sudah sampai pada akhir dari ibadah kita. Jemaat disilakan berdiri. Kita naikkan pujian dosiologi. Doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Karel dan kita aminkan dengan pujian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuki kehidupan keseharian kita dengan terus hidup takut akan Tuhan, karena itu Tuhan kehendaki bagi kita. Dan sekarang terimalah berkat yang daripadanya. Kiranya anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur ibadah kita di akhir bulan Agustus ini sudah berlangsung dengan baik. Dan kita masih akan melaksanakan ibadah untuk waktu-waktu yang akan datang, khususnya di awal bulan September. Kita akan melihat situasi, bila mana nanti situasi akan membaik. Kita akan evaluasi untuk kemungkinan bisa melaksanakan ibadah secara onsite dengan menetapkan protokol kesehatan yang baik sehingga kita semua bisa terhindar dari penularan COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati jemaat sekalian. Selamat menjalankan aktivitas di akhir bulan dan selamat memasuki bulan September 2021. Tuhan Yesus berkati.